Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini dan tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila, niscaya untuk menebar kearifan di seluruh bumi. Pemirsa, kali ini masih berbicara tentang ketahanan nasional, yakni adalah kekuatan yang bersumber dari dalam diri bangsa Indonesia. Karena itu kami sebut dengan identitas politik. Karena sebelum ini saya juga mengangkat tema identitas politik, politik identitas, maka ada yang menarik di pagi hari tadi. Pertanyaan seorang mahasiswa yang namanya bagi peminat sains tidak asing. Pertanyaan dari Einstein PK Benardi, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Apakah perbedaan identitas politik dan politik identitas? Memang tidak kita khususkan pada menjawab pertanyaan itu tadi. Namun ketika saya menulis Sabdana yang ke-16.477, bagian yang ke-6 kami masih menulis tentang identitas politik. Kalau kita berbicara identitas politik, maka di depan sudah saya katakan di nomor 294 insya Allah kalau tidak salah, bahwa identitas politik adalah simbol dasar yang melekat pada bangsa Indonesia. Jadi di pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sudah diamandemen, mudah-mudahan bisa kembali lagi utuh ke Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yakni identitas politik kita adalah Garuda Pancasila, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bendera merah putih. Sementara ketika kita memahami secara sederhana, politik identitas adalah seni memerankan simbol-simbol negara untuk ketahanan nasional Indonesia. Tentu saja ketika kita berbicara tentang ketahanan nasional Indonesia, seperti apa data yang saya sajikan mempat dalam analisis syarat sastra terbarukan, yakni adalah
Identitas politik bagian ke-6 nomor 16.477 Sabdana. Mengembang dada, syarat nilai luhur Pancasila. Tak sombong menantang isme dunia besar dada. Aku, kesatria, sengaja membendung isme perusak Pancasila. Aku memang tak ikut musyawarah mufakat Pancasila. Aku sebelum lahir hingga dewasa telah ada. Aku hirup udara, aku minum air Pancasila. Aku hidup dan mati di bumi Pancasila. 20 November tahun 2022, Kampung Slaket, Hadiningrat, Kota Malang. Pemirsa, ketika kita berbicara mengembang dada syarat dengan nilai luhur Pancasila, ini sekaligus juga kami ingin merefleksi pertanyaan Bapak Agus Dul Arnowo di dalam sebuah seminar yang mengangkat tema kebangsaan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan pada hari Sabtu yang lalu di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, yang antara lain dipandegani oleh Bapak Profesor Dr. Wani Utomo, PhD, lebih tepatnya Bapak Profesor Insinyur Hadi Utomo, PhD, Wani Utomo, PhD, mohon maaf, dan Bapak Profesor Dr. Bambang Guritno, mantan Rektor Universitas Brawijaya Malang. Putra dari Bapak Dul Arnowo, yaitu Pak Agus, bertanya, mengapa bangsa Indonesia yang luhur bisa keras, bisa beringas? Secara hikmatologis, pertanyaan ini sudah keliru. Seolah-olah bangsa kita itu hanya memiliki satu nilai, yaitu nilai luhur. Ini tidak boleh diserap oleh anak-anak sedemikian rupa, ya, tanpa memberikan ruang untuk berpikir secara dinamis dan progresif. Mengapa saya katakan demikian? Ini berkaitan dengan saya menulis nilai-nilai luhur Pancasila. Karena ketika Pancasila itu belum dilumuskan, tetapi nilai-nilainya sudah ada di dalam Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, berikut di antara kehidupan rakyat-rakyatnya, ada nilai yang tidak luhur. Bengis, penyerang, suka bentrok, suka perang, ada di dalam Kerajaan Nusantara dan Kesultanan Nusantara. Jadi anak-anak muda jangan sampai dibutakan dengan wajah budaya politik Nusantara kita. Bahkan sampai hari ini,
perkelahian, penyerangan, bentrok antar kampung. Tidak perlu jauh, di dekat ibu kota, bahkan di dalam ibu kota sendiri. Bentrok antar pelajar, bentrok antar kampung di satu suku, masih ada sampai sekarang. Ini bahwa ada bukti, nilai-nilai luhur itu ada, tetapi nilai yang tidak luhur juga ada. Jadi jangan sampai memperingati Sumpah Pemuda, memperingati Hari Pahlawan, orang-orang tua kita itu hanya euforia dengan nilai-nilai luhur saja. Ini menunjukkan bahwa kita tidak adil untuk memerankan diri membaca sejarah dengan ilmu sejarah. Kalau hanya membaca sejarah saja ya asal bunyi, dan bunyinya itu sesuai dengan selera kita. Tetapi ketika kita membaca sejarah berdasarkan keilmuan, maka membaca sejarah dengan ilmu sejarah harus adil dan bijaksana sesuai dengan hikmat yang memimpin seluruh rakyat, termasuk pejabat yang ada di Indonesia. Nah, karena itulah, maka mengembang dada syarat nilai luhur Pancasila itu sekaligus juga tak sombong menantang isme-isme dunia yang ada. Tetapi kita tetap besar dada. Artinya apa? Aku itu bukan kesombongan ya. Seperti Indonesia tanah airku, Indonesia tanah air beta. Aku di sini adalah aku kita. Tetapi ketika kita itu ingin menunjukkan gelora, maka aku kesatria sengaja membendung isme perusak Pancasila. Isme apa saja? Ya nasionalisme itu sendiri juga harus dibendung. Karena orang-orang yang merasa dirinya memiliki sifat nasionalisme yang tinggi, tidak jarang memandang sebelah mata orang-orang yang dianggap, wah ini aliran agama. Ingat bahwa isme-isme itu tidak harus hidup di Indonesia. Karena apa? Pancasila bukan isme. Karena isme itu lebih disejajarkan pada agama, bahkan seperti Friedrich Nietzsche, Karl Marx, dan yang lainnya itu justru mengungguli agama. Karena itu dengan diputuskan, ditetapkan Pancasila, maka kita tidak lagi mengangkat Soekarnoisme, tidak lagi mengangkat Marhenisme, tidak lagi mengangkat nasionalisme bahkan. Tetapi yang kita angkat adalah kesatria nasionalis. Boleh kita memiliki jiwa marhen dan kita boleh menjadi pengikut Soekarno, mengikuti gaya kepemimpinan Soekarno yang berkhidmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, sembari kita terus-menerus untuk menginovasi. Itu namanya pengikut. Jadi pengikut itu bukan pembuntut. Kalau pembuntut itu apa saja itu diikuti. Inilah yang bernama Soekarnoisme. Tetapi kalau menjadi pengikut, maka kita berusaha untuk menginovasi ajaran-ajaran Soekarno agar ajaran-ajaran Soekarno itu sesuai dengan kehidupan politik kekinian. Termasuk di dalamnya kita harus ingat bahwa ide besar tentang Pancasila itu disuarakan pertama kali oleh Bung Karno. Tapi jangan sampai kita mengatakan ada Pancasila Soekarno. Ini terlihat hanya bisa membaca sejarah, tetapi lagi-lagi tidak memakai ilmu sejarah. Dan terlebih lagi tidak memakai hikmat ketuhanan yang Maha Esa. Hikmat itu seperti apa sih? Hikmat itu ketika seseorang berusaha untuk menuju ridhonya Allah. Seperti apa menuju ridhonya Allah? Ya, di dalam berbangsa dan bernegara,
sudah ada di dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi ilmu ketika tidak berketuhanan, tidak berperadaban, tidak membuat Indonesia makin bersatu, tidak membuat keterwakilan rakyat yang berdaulat, dan tidak mewakili nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka ilmu ini betapapun dibangun dengan kerangka metodologi yang hebat, tertolak. Karena itu, sebagai pribadi-pribadi seperti saya dan generasi-generasi yang tidak mewakili dirinya di dalam BPUPK maupun BPKI, ya saya katakan aku memang tak ikut musyawarah mufakat Pancasila. Tidak ikut tidak berarti kita tidak boleh atau diperbolehkan untuk tidak menyepakati, tidak demikian. Tidak ikut itu harus punya satu kesadaran bahwa aku sebelum lahir hingga dewasa ini telah ada. Apa yang telah ada? Dasar negara Pancasila. Aku hirup udara, aku minum air Pancasila. Makna simbolis ini bahwa sebelum kalian, wahai anak muda, yang masih suka mencela Pancasila, yang masih suka mempermasalahkan Pancasila, yang masih bersahwat ingin mengganti Pancasila, kita sekedar mengingatkan, saling mengingatkan, bahwa ketika kalian di rahim, yang Anda minum, yang Anda hirup, itu adalah rahmat dari Allah Tuhan Yang Maha Esa di bumi Pancasila. Karena itu ketika Anda lahir, sungguh indah, tanah tumpah darah Indonesia. Jadi yang ditumpahi darah dari rahim ibumu, itu adalah tanah tumpah, tanah air Indonesia. Karena itu, aku hidup dan mati di bumi Pancasila. Ini adalah cara kita beridentitas politik sekaligus berseni politik identitas. Yang tentu saja ruh yang ada di dalamnya adalah ruh kepercayaan agama kita masing-masing. Termasuk di dalamnya adalah ruh peradaban, nilai luhur yang ada di dalam bangsa Indonesia. Dan nilai luhur itu adalah Pancasila. Kita dukung siapapun pemimpinnya, tapi dukungan itu sebatas yang selaras dengan Pancasila. Yang tidak selaras, kita sampaikan saran kritik secara adil dan bijaksana, dan harapannya mesin-mesin politik, lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan badan-badan usaha milik negara itu hakikatnya adalah miliknya rakyat, maka semuanya harus bisa menerima dengan lapang dada, di mana rakyat yang dijadikan pejabat untuk sementara. Semoga ketahanan nasional kita lewat ideologi Pancasila makin hari di dada anak-anak muda semakin bergelora, teraktualisasi, menjawab tantangan zaman. Tuhan memberkati. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang menjual di